Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman semuanya, bertemu kembali dalam mata kuliah pengolahan sampah berbasis masyarakat dalam kuliah yang keempat. Pada kuliah kali ini, kita akan berbicara terkait dengan bank sampah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi yang baik dan bersemangat untuk mengikuti perkuliahan pada kesempatan kali ini. Materi kuliah hari ini kita akan bagi dalam 4 video. Mudah-mudahan dapat disimak dengan baik. Pada kesempatan hari ini, kita akan bahas yang pertama terkait dengan pendahuluan. Yang kedua terkait dengan mekanisme kerja bank sampah, komponen bank sampah, dan bagaimana memulai dari bank sampah. Untuk menghemat waktu, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama pada kesempatan hari ini, yaitu berbicara terkait dengan pendahuluan. Teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui adalah bank sampah sudah menjadi primadona dalam sistem pengolahan sampah di Indonesia karena dianggap dapat membawa perubahan pola pikir masyarakat. Dulunya sampah hanya dibuang ke tempat sampah dan berakhir di tempat pemrosesan akhir sampah atau TPA ya, masih ingat mudah-mudahan. Atau bahkan berakhir dengan cara yang tidak ramah lingkungan. Seperti dibakar, dibuang ke dalam tanah, dibuang ke sungai, dan bahkan berakhir di laut. Nah, sebelum lebih lanjut membahas tentang bank sampah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam dasar hukum yang berbicara tentang bank sampah. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Undang-undang ini menjadi titik start perhatian terhadap sistem pengolahan sampah secara nasional. Undang-undang ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas lingkungan. Dan yang ketiga adalah menjadikan sampah sebagai sumber daya atau renewable resources. Nah, tujuan yang ke satu dan kedua mungkin sudah sering terdengar ya, sejak dulu bahkan. Namun tujuan yang ketiga, menjadi hal yang baru di Indonesia saat undang-undang ini keluar ya. Nah, terdapat berbagai macam perubahan mindset yang begitu besar. Selama ini sampah dianggap sebagai hal yang segera harus disingkirkan, dibuang jauh dari pemukiman, agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Namun, kali ini sampah dianggap sebagai material masa depan. Jadi, future resources. Tentunya untuk mendukung operasional keseharian di masa depan tersebut. Nah, setiap orang pastinya wajib untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya dengan cara berwawasan lingkungan. Kewajiban ini sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap buangan yang kita hasilkan. Nah, poin ini sebenarnya yang paling penting disampaikan kepada masyarakat saat nanti kita bersosialisasi. Mengurangi itu seperti apa, dengan langkah apa, melakukan pembatasan timbulan sampah, atau biasa dikenal sebagai istilah reduce. Ya. Menggunakan kembali barang-barang yang dapat digunakan dengan istilah reuse misalnya. Atau mendaur ulang sampah-sampah yang masih mungkin dilakukan. Baik itu skala sumber, dengan pengomposan atau berbagai macam bentuk yang lainnya. Atau langkah selanjutnya adalah, setelah mengurangi dan menangani biasanya ranah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu pengumpulan, pengangkutan, hingga nanti berakhir di tempat pengolahan sampah di suatu lokasi yang sifatnya adalah terpadu. Namun yang perlu diingat adalah kegiatan-kegiatan tersebut akan memiliki kinerja yang rendah jika tidak diwakili dengan kegiatan pemilahan. Pemilahan yang dilakukan di sumber sampah.
Nah, berarti masyarakat menjadi poin utama nih atas suatu keberhasilan sistem pengolahan sampah selanjutnya. Skalanya menjadi lebih besar. Nah, setelah keluarnya Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah, Kementerian Lingkungan Hidup tentunya menindaklanjuti dengan berbagai macam bentuk peraturan perundangan yang lain. Misalnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Permen LH nomor 13. Pernah mendengar tentang apa? Tentang bank sampah ya. Pedoman pelaksanaan reduce, reuse, recycle melalui kegiatan bank sampah. Nah, isi permen ini boleh dikatakan cukup detail ya, membahas hal-hal teknis terkait dengan operasional bank sampah. Seperti membahas syarat-syarat adanya bank sampah, mekanisme kerjanya, pelaksanaan bank sampah hingga membahas konsep EPR, Extended Producer Responsibility, dan hubungannya dengan bank sampah. Nah, sangat menarik pastinya ya, karena di tahun tersebut menjadi dasar kekuatan hukum berdirinya sebuah bank sampah. Nah, selama ini bank sampah belum secara jelas disampaikan dalam regulasi. Harapannya dengan keluarnya permen ini pada tahun 2012 tersebut akan memperkuat eksistensi dari bank sampah. Nah, seiring perkembangannya waktu, pergerakan bank sampah ini kan semakin masif seperti yang kita sampaikan dalam materi-materi sebelumnya. Pastinya membutuhkan rujukan teknis yang juga mengikuti perkembangan zaman. Menurut informasi, saat ini KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedang mempersiapkan regulasi revisi atau pembaruan terhadap regulasi nomor 13 tahun 2012 ini. Bagaimana kelanjutannya tentunya menjadi hal yang sangat kita tunggu-tunggu pastinya oleh berbagai stakeholder yang berkepentingan dalam operasional bank sampah. Nah, berbagai regulasi lainnya teman-teman pun hadir untuk memperkuat sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat. Misalnya PP 81 tahun 2012 tentang pengolahan sampah di sumber sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Hadir pula Perpres 97 tahun 2017 tentang kebijakan strategi nasional pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga atau sering kita kenal dengan istilah Jaksranas, Jaksrada. Kemudian ada lagi Permen LHK nomor 75 tahun 2019. Ini cukup baru ya, yang berbicara tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Serta Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah. Regulasi-regulasi ini hadir untuk memperkuat berbagai gerakan yang dilakukan oleh masyarakat serta mendukung perbaikan sistem pengolahan sampah nasional. Mudah-mudahan dapat berhasil dengan baik. Nah, selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang pengertian dari bank sampah itu. Bank sampah adalah perpaduan kata dari bank dan sampah, ya. Menjadi dasar yang menarik untuk diciptakan oleh, inisiatornya tentunya. Dua kata tersebut sudah sering kita dengar, baik bank maupun sampah. Ini menjadi suatu kelebihan tersendiri bagi penerapannya di masyarakat. Bank seperti kita ketahui tempat untuk menabung dan menyimpan uang dan transaksi perbankan lainnya. Ruangannya bersih, kondisinya yang nyaman, ditambah dengan pelayanan yang diberikan dengan ramah. Hal ini sudah terbentuk dalam pikiran kita saat akan berkunjung ke bank tentunya. Namun, sebaliknya, apa yang terjadi dengan sampah? Kesannya selalu negatif ya. Bau, jijik, dan berpotensi untuk mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, salah-salah dapat menjadi sumber penyakit pastinya, yang dapat membahayakan kesehatan kita semuanya. Sampah juga dianggap tidak bernilai dan memang layak untuk dibuang. Nih, bank sampah ini hadir dalam rangka mengubah mindset masyarakat terkait dengan bagaimana tempat untuk menabung tapi bukan lagi, menabung uang ya, tapi yang dibawa adalah sampah ke lokasi yang bersih sehingga, memang tidak sebersih bank
pada umumnya ya, bank konvensional pada umumnya. Namun pelayanan yang dilakukan lebih ramah ya, sehingga konsep tersebut sampah image-nya yang negatif tadi akan meningkat derajatnya dari sisi ekonomi. Nah, sekarang sampah memiliki nilai ekonomi. Nah, bank sampah ini ya, bank sampah adalah tempat pemilahan, pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Semoga menjadi semangat kita semua karena ini menjadi sebuah terobosan ya yang luar biasa terutama dalam mengubah pola pikir atau mindset masyarakat. Nah, pada video yang berikutnya kita akan bahas terkait dengan mekanisme kerja bank sampah.